Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4891. Ketika penyelidikan berubah menjadi tawaran ramah, Charlie tersenyum sedikit. Dan berkata dengan ringan, aku tidak hanya mengenal Georgina, tetapi aku juga makan bersamanya. Di Providence, dia menggunakan nama samaran Miren. Dan ada orang lain bernama Kaidensu di sampingnya, yang bertindak sebagai pasangan dengannya, kan? Mendengar kata-kata Charlie, bukan hanya ekspresi Carson yang ngeri, tapi bahkan Abren tercengang. Dia tidak tahu siapa Georgina itu, tapi dia tahu Miren. Mirenlah yang memberitahu ibunya bahwa di Meksiko sebuah perusahaan merekrut pelaut, dan fasilitasnya sangat bagus. Ibunya sangat berterima kasih padanya untuk sementara waktu. Berpikir bahwa bantuannya menyelamatkan seluruh keluarga. Tetapi siapa yang mengira bahwa wanita ini akan sangat kejam dan ingin menggali hatinya dan menjualnya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya pada Charlie. Kakak, kamu? Bagaimana kamu tahu Miren? Apakah kamu juga ditipu olehnya? Charlie tersenyum menghina dan tersenyum dan berkata ringan. Saudaraku, hanya dengan berat Miren, tidak mungkin untuk menipuku. Melihat penghinaan Charlie, Carson tiba-tiba merasa sedikit lebih bingung. Dia merasa bahwa karena Charlie sudah mengetahui identitas asli Georgina, tapi masih berani masuk sarang macan sendirian. Sudah cukup untuk melihat bahwa orang ini pasti memiliki langkah lain. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya, saudaraku, saya pikir Anda sangat berani. Kamu bukan orang biasa, saya pikir kamu tidak menjual apapun. Langsung jelaskan jalannya, jika kita berada di jalan yang sama, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Charlie mencibir dan berkata, ini hanya urusanmu, sejujurnya, aku sangat membencinya. Anda mencoba yang terbaik untuk menipu orang-orang dengan kesulitan keuangan, dan kemudian membunuh mereka untuk mendapatkan organ mereka. Praktek semacam ini jauh lebih menjijikan daripada gerombolan pengemis yang memutilasi anak-anak. Mengatakan hal-hal yang tidak sopan berarti tidak tahu malu. Saya telah menjadi pusat perhatian selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa berada di jalur yang sama dengan Anda? Carson bahkan lebih bingung di hatinya. Dia menemukan bahwa setelah Charlie menyebut nama Georgina, tidak ada jejak ketakutan dari awal hingga akhir. Dan matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat, sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa perasaan itu sangat beralasan. Memikirkan hal ini, Carson berkeringat dingin. Awalnya, dia kejam dan ingin menarik pelatupnya. Dan bunuh orang ini dengan satu tembakan, tapi sekarang dia tidak bisa menarik pelatupnya bagaimanapun caranya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan bertanya pada Charlie. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Karena Anda tahu bisnis apa yang kami lakukan. Kamu harus tahu bahwa kami adalah sekelompok pembunuh yang tidak berkedip saat mengambil nyawa. Bahkan jika Anda benar-benar besar, tetapi di tanah sepertiga hektar di Meksiko ini. Aku belum tentu takut padamu. Charlie tersenyum dan berkata, saya pikir sebagian besar orang di sini adalah orang Meksiko. Dan akan sulit bagi Anda, seorang Cina, untuk menjadi bos di sini. Apakah bosmu tidak ada di sini? Carson mengangguk dan berkata dengan tegas, bos kami memiliki banyak lini bisnis. Ini hanya salah satunya. Saya tidak berbakat, saya orang yang bertanggung jawab atas lini bisnis ini. Anda telah menghubungi Georgina yang merupakan salah satu daun line saya di AS. Saya memiliki beberapa daun line di AS dan Kanada, yang berspesialisasi dalam mengirimkan pasokan untuk saya. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata, saya punya urusan besar, saya ingin berbicara dengan bos Anda. Kamu bisa memanggilnya dan membiarkan dia datang, aku akan menunggunya di sini. Bab 4892. Carson mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati, saudaraku, jika kamu tidak mengungkapkan identitasmu, tidak mungkin bagiku untuk memberitahu bos kita. Ya, bos kami termasuk dalam 10 besar di antara bos kriminal di Meksiko. Jika Anda ingin dia datang menemui Anda harus menunjukkan identitas yang dapat mengundangnya. Charlie tersenyum menghina, dan kemudian diam-diam dia memutuskan dasi di pergelangan tangannya. Segera setelah itu, dia memasukkan keterampilannya ke dalam sakunya dengan sangat tenang. Dan mengeluarkan kartu emas hitam yang terbatas selusin di dunia dan hanya sedikit di Cina. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari dan merasa ngeri. Dan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Charlie melakukannya, Charlie sudah dengan lembut menggoyangkan kartu emas hitam di tangannya.
Setelah itu, dia melemparkan kartu itu langsung ke Carson, dan mencibir. Ayo, buka mata anjingmu dan tunjukkan padaku dengan jelas, apakah kamu mengenali benda ini? Carson mengulurkan tangannya dengan panik, mengambil kartu itu. Dan kemudian dia melihat lebih dekat dan terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat kartu emas hitam Citibank, dia sudah mendengarnya. Dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. DMN, kartu emas hitam ini terbatas hanya beberapa lusin di dunia. Jika Anda bisa mendapatkan kartu semacam ini, jangan katakan berapa banyak uang yang ada di kartu itu. Tapi asetnya harus melebihi 10 miliar dolar AS. Apa konsep 10 miliar dolar di pedalaman seperti Meksiko? Itu terlalu banyak konsep sialan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mengamati kartu itu. Pengerjaan kartu ini sangat indah. Entah itu tekstur atau sentuhan, dia belum pernah melihatnya di kartu dalam hidupnya. Relief yang sedikit buram pada permukaan kartu emas hitam itu sama indahnya dengan sebuah karya seni. Di sudut kiri bawah kartu, ada huruf Inggris yang menonjol dengan stempel baja, yang merupakan huruf kapital dari nama Charlie. Pada saat ini, Carson berseru dalam hatinya. Ini adalah hal yang nyata. Detik berikutnya, tangan Carson gemetar tanpa sadar. Carson juga seorang pelatih. Terlepas dari usianya, keterampilannya jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Orang ini bisa menahan AK-47 dengan satu tangan. Tapi sekarang dia tidak bisa memegang kartu ban yang beratnya hanya beberapa gram. Pada saat ini, dia menatap Charlie, dan matanya penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Dia tidak bisa menahan gemetar dan bertanya, "Saudara?" "Oh tidak, Tuan." "Menyeberang?" "Aku tidak tahu." "Aku tidak tahu." "Kamu tiba-tiba, apa yang membawamu ke sini? Apa pekerjaanmu?" Carson bukan orang bodoh yang tercengang. Ketika dia melihat kartu ini, dia tahu bahwa Charlie pasti sangat kuat. Dan bahkan asetnya harus lebih dari 10 miliar dolar AS. Dan pada saat ini, dia tidak lagi merasa memiliki inisiatif apapun saat ini. Karena dia tahu betul bahwa seseorang yang berharga seperti Charlie, jika dia berani menggunakan identitas aslinya dan mengambil darah dan dagingnya sendiri untuk mengambil risiko. Kemudian di matanya, sama sekali tidak ada ancaman terhadap risiko ini. Alasan mengapa Charlie berani menggunakan nama aslinya untuk menghubungi kelompok orang ini adalah karena di satu sisi, dia tidak takut akan pembalasan dari orang-orang ini, karena, menurut pendapatnya, salah satu dari orang-orang ini akan mati. Di sisi lain, dia tahu bahwa Georgina pasti tidak ada hubungannya dengan mereka. Sejak Georgina melarikan diri dari Providence, dia telah memutuskan semua kontak dengan kaki tangannya. Ini adalah cara perlindungan diri rubah tua. Dalam waktu singkat, bahkan Cataclysmic Smithfront tidak dapat menemukan keberadaannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat berhati-hati, jadi meskipun dia menggunakan nama aslinya, dia tidak perlu khawatir bahwa organisasi ini akan berkomunikasi dengannya setelah dia muncul kembali. Melihat wajah panik Carson, Charlie dengan sinis berkata, "Lihat betapa takutnya kamu seperti burung. Dengan pistol di tanganmu, dan begitu banyak anjing di sekitarmu, bukankah itu cukup untuk memberimu keberanian?" Bab 4893. Mendengar kata-kata Charlie, Carson dan Nathan di sebelahnya menjadi lebih bingung. Melihat keringat dingin Carson tertinggal di dahinya, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Oke, jujur saja denganmu, aku kekurangan beberapa orang sepertimu, yang berspesialisasi dalam pekerjaan kotor. Kamu hanya pengecut. Jadi saya datang ke sini untuk menyelidiki dan melihat berapa banyak yang Anda miliki." Setelah Charlie mengatakan ini, mereka berdua sudah berkeringat di leher mereka. Carson menelan ludahnya dengan susah payah, dan tanpa sadar bertanya, "T.N. Wade, kamu? Kamu datang ke Meksiko sendirian hanya untuk memeriksa kami?" Charlie bertanya kembali, "Siapa yang memberitahumu aku sendirian?" Ketika keduanya mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih gugup. Pada saat ini, Charlie menunjuk ke Abren di sampingnya, dan berkata dengan ringan, "Bukankah kita berdua datang bersama?" Carson tercengang, dan kemudian seluruh orang berdiri di tempat dan gemetar tak terkendali. Charlie tidak menyebut nama Abren, tapi ketika dia menyebut nama ini, Carson merasa lebih bingung. Karena dia sudah mendapatkan informasi tentang Abren, dia bisa menyimpulkan bahwa Abren dirahasiakan. Namun, Charlie bisa ikut dengannya,
dan dia masih bertemu dengannya di pesawat. Yang membuktikan bahwa Charlie sudah mengetahui rencana mereka. Dan tahu bahwa mereka akan menyerang Abren, jadi dia dengan sengaja mendekati target dan datang ke sini bersamanya. Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan. Baru kemudian dia mengerti mengapa orang lain selalu mengatakan itu. Pemburu kelas atas selalu muncul di mata dan jalan mangsa yang sebenarnya. Tampaknya dia telah mengambil tawaran besar untuk apa-apa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini berada di bawah kendali orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa inilah hasil yang sangat diinginkan orang lain. Itu mengingatkannya pada cara orang Afrika menangkap tawon. Mereka pertama-tama akan mengambil sepotong daging untuk membuat tawon yang rakus berpikir bahwa mereka telah menemukan mangsanya dan kemudian membawanya pergi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika pemburu itu menggigit potongan daging, dia menggantungkan bulu tipis pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, pemburu akan mengikuti bulu untuk menemukan sarang tawon. Hapus mereka satu persatu, mereka akan membunuh tawon dewasa. Dan buang kepompong dari sarangnya ke dalam panci untuk direbus dan digoreng. Singkatnya, begitu pemburu melacak sarang, itu berarti penggulingan seluruh sarang tidak bisa dihindari. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Charlie, "Mr. Wade, kamu? Apakah Anda ingin menggabungkan kami?" Charlie berkata dengan ringan, "Itu tergantung pada kekuatan dan ketulusanmu. Jadi sebaiknya Anda melibatkan bos Anda, telepon saja dan minta dia datang dan berbicara dengan saya." Carson berpikir sejenak, lalu berkata dengan hormat, "T.N. Wade, tunggu sebentar, aku akan naik dan memanggil bos kita." Charlie berkata dengan dingin, "Kau harus naik untuk menelepon? Panggil saja di sini." Carson dengan cepat menjelaskan, "Tuan Wade, kamu tidak tahu, ada pemblokir sinyal di sini. Dan ponselnya tidak bisa menelepon. Saya ingin naik dan menggunakan telepon rumah untuk menelepon bos kami." Charlie melambaikan tangannya dengan lembut dan mendesak, "Cepat, pergi dan kembali dengan cepat." "Oke." Carson mengangguk dan mengedipkan mata cepat pada Nathan, dan keduanya bergegas keluar bersama. Setelah mencapai tanah, Nathan mau tidak mau bertanya kepada Carson, "Paman MA? Ini? Apa asal-usul anak ini?" Carson menampar wajahnya dan mengutuk dengan marah. "Tidak peduli apa asalnya, kamu membawanya ke sini. Jika orang ini tidak baik, Anda akan disalahkan jika bos tidak membunuhnya. Ini tidak bisa disalahkan padaku, Paman MA." Nathan berkata dengan wajah sedih. "Saya melaporkannya kepada Anda pada saat itu, dan Anda juga setuju. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya saat ini?" Carson berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu memberitahuku omong kosong ini sekarang. Prioritas utama sekarang adalah dengan cepat melaporkan situasinya kepada bos." Nathan buru-buru berkata lagi, "Carson, menurutmu apakah anak ini benar-benar besar? Apakah kartunya asli?" Bab 4894. Carson berkata dengan serius, "Itu pasti asli, dan benda itu tidak terasa palsu ketika kamu menyentuhnya. Itu sesuatu yang bisa dipalsukan, dan anak ini tahu detail kami dan bahkan gerakan kami. Jadi dia pasti sudah menyelidiki situasi kita." Nathan bertanya dengan gugup, "Dia tidak bisa menjadi Sliver, kan?" "Tidak bisa?" Carson melambaikan tangannya. "Bagaimana dia bisa memainkan trik seperti itu? Anak ini sepertinya telah melewati banyak angin dan ombak. Ada begitu banyak dari kita dan begitu banyak senjata. Tapi dia tidak takut sama sekali. Jatuh angin, bahkan membuatku takut sampai mengayunkan kakiku. Apakah menurut Anda ini adalah kualitas psikologis yang bisa dimiliki seseorang?" Setelah berbicara, Carson melihat sekeliling dan berkata, "Aku benar-benar meragukan pria ini sekarang. Kami telah dikepung secara diam-diam, tetapi kami tidak dapat melihatnya." Nathan menjadi semakin gugup ketika mendengar itu, dia melihat sekeliling dan berkata, "Omong-omong, Paman MA, apakah kamu melihat bagaimana dia memutuskan dasi tadi? Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Lalu begitu kuat, bahkan seekor sapi pun tidak bisa melepaskan diri. Seperti itu kan?" Carson berkata dengan kosong, "Saya juga tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, orang ini sangat kaya. Dia sangat percaya diri dan sangat berani. Ini jelas tidak mudah, dan itu jelas bukan sesuatu yang Anda dan saya mampu. Mungkin dia benar-benar ingin memasukkan seluruh Crazy Juarez. Jika itu masalahnya, mungkin ini kesempatan yang bagus." Mengatakan itu dia melanjutkan, "Bahkan jika dia benar-benar buruk,
Kami tidak ingin menyentuhnya. Biarkan bos datang dan memutuskan sendiri. Masuk akal? Nathan menyeka keringatnya dan berkata, biarkan bos melakukannya. Biarkan dia memutuskan, ini sangat aneh. Bos sebenarnya di balik Georgina adalah kelompok kriminal yang disebut Crazy Juarez, yang bercokol di Meksiko Utara. Alasan mengapa nama sekolah menengah kedua diberikan adalah karena bos kelompok kriminal ini bernama Juarez. Berbeda dengan karakter orang Tionghoa yang rendah hati dan tertutup. Orang Barat terutama suka mencantumkan nama mereka di perusahaan. Apakah itu pesawat Boeing atau penyedot debu Dyson, nama pendirinya sendiri yang digunakan. Di Cina, hal semacam ini jarang terjadi. Tapi di Barat, itu umum hampir di mana-mana. Oleh karena itu, bahkan kelompok kriminal pun harus menggunakan nama bos sebagai nama seluruh kelompok. Dan kelompok kriminal bernama Crazy Juarez, kekuatan di Meksiko, bahkan tidak masuk dalam 5 besar. Tapi kejahatan yang mereka lakukan tidak kurang dari kejahatan kelompok kriminal lain di sini. Untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, kelompok ini melakukan hampir semua kejahatan. Manufaktur, penyelundupan, dan penjualan selundupan hanyalah salah satunya. Penculikan, pemerasan, dan pembunuhan juga menjadi ruang lingkup bisnis mereka. Penjualan kembali organ manusia adalah bisnis besar bagi geng ini. Apalagi yang lebih keterlaluan adalah kelompok kriminal ini tidak hanya menjual organ tubuh demi keuntungan. Mereka menipu orang-orang kelas bawah yang berjuang untuk bertahan hidup di Amerika Serikat dan Kanada. Mereka mencoba yang terbaik untuk menipu mereka ke Meksiko, mengambil organ mereka, dan akhirnya menghancurkan mayatnya. Karena terlalu banyak kelompok kriminal dan terlalu banyak pembunuhan. Baik polisi di negara tersebut maupun polisi di Amerika Serikat dan Kanada tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Akibatnya, bisnis penjualan organ tubuh mereka hampir menjadi bisnis berisiko rendah dan menguntungkan tanpa investasi modal. Mereka telah melakukan bisnis semacam ini selama bertahun-tahun. Dan setiap tahun laba mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun tanpa kesulitan. Saat ini, Juarez sendiri sedang bersama pacarnya yang seksi. Dan bersenang-senang di kasino bawah tanah di Ensenada. Dia beruntung malam ini, dan dia membunuh kuartet di kasino, memenangkan $200 penuh. Tepat ketika dia sedang bersenang-senang, bawahannya Carson M.A. menelepon. Dia akan membuka kartu saat ini. Melihat ponsel berdengung di meja judi. Mau tak mau dia merasa sedikit kesal, jadi dia menjawab telepon dan bertanya dengan suara dingin. Kenapa kamu menelepon begitu terlambat? Atau Anda tahu bahwa saya sedang mempertaruhkan uang? Apakah itu? Carson berkata dengan cepat, Bos, sesuatu terjadi di ruang operasi, dan ada orang besar di depan pintu kita. Bab 4895. Nama lengkap Crazy Juarez adalah Rafael Corona Juarez. Secara kebetulan, tempat kelahirannya adalah kota perbatasan utara Meksiko, juga disebut Juarez. Di kota ini, kelompok kriminal terbesar di negara ini selalu aktif. Dan kota ini telah menduduki peringkat kota dengan kejahatan paling kejam di dunia selama bertahun-tahun. Mengatakan bahwa ini adalah versi asli Gotham adalah penghinaan bagi Gotham. Lagi pula, Gotham memiliki pahlawan super selain penjahat super. Dan di sini, hanya ada super villains yang paling buruk dari yang lain. Juarez dibesarkan di kota dengan nama yang sama, dan orang tuanya. Meskipun bukan anggota kelompok kriminal juga bekerja di bawah kelompok kriminal untuk menghidupi keluarga mereka. Ayahnya, yang mengemudikan truk untuk kelompok kriminal. Terkadang menarik lengan, terkadang narkoba, dan terkadang mayat. Ibunya, di sisi lain, telah bekerja di pabrik obat dari kelompok kriminal. Menimbang dan mengemasnya, dan bahkan memenangkan kejuaraan dari banyak kompetisi keterampilan yang diselenggarakan oleh kelompok kriminal. Di bawah perendaman seperti itu, Juarez telah terobsesi dengan kejahatan kekerasan sejak dia masih kecil. Ketika dia berusia 12 tahun, seorang pemimpin kecil dari sindikat kejahatan lokal memberinya pistol. Sebuah sepeda dan uang tunai $50, jadi dia mengendarai sepedanya atas perintah pihak lain. Menembak dan membunuh orang tak bersalah di jalan. Meskipun mundurnya pistol membuat pergelangan tangannya sakit selama beberapa hari. Dalam beberapa hari itu, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur setiap malam. Karena adegan ledakan otak pihak lain. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia mungkin dilahirkan untuk melakukan ini. Dia telah menjadi anggota geng sejak saat itu. Setelah hampir 10 tahun akumulasi,
ia juga menjadi pemimpin kecil kota yang terkenal. Setelah bosnya dibunuh oleh geng saingannya, dia melarikan diri dari kota dengan anak buahnya dan memulai kembali bisnis barunya di Ensenada. Setelah lebih dari 10 tahun akumulasi, kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang, ia telah mampu menempati peringkat 10 besar di banyak kelompok kriminal di negara ini. Namun, dalam 10 besar ini, prinsip 28 juga tercermin dengan jelas. Kelompok kriminal pertama dan kedua memonopoli setidaknya 80% dari keuntungan. Karena itu, jarak antara 10 keren teratas seperti Juarez dan peringkat pertama semakin jauh. Kelompok kriminal terbesar memiliki keuntungan tahunan lebih dari 10 miliar dolar AS. Tapi Juarez telah terlibat selama bertahun-tahun, dan total kekayaan bersihnya sedikit di atas 100 juta. Ketika dia mendengarkan laporan Carson bahwa seseorang menemukan ruang operasi mereka dengan kartu emas hitam, seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pria besar dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar dolar. Tidak peduli apa yang dia inginkan, Juarez harus gugup dan dia harus memperhatikan. Tepat ketika dia sedikit tersesat, dealer mendesak. "TN Juarez, sudah waktunya bagimu untuk meminta kartu." Juarez kembali sadar. Dia mengabaikan dealer dan menoleh ke telepon dan berkata kepada Carson di ujung yang lain. "Carson, aku akan bergegas sekarang. Anda harus memperlakukan pria ini dengan baik. Dan jangan abaikan tamu-tamu terhormat Anda, kalau tidak saya tidak akan mengampuni Anda." Carson di ujung telepon berkata dengan cepat. "Jangan khawatir bos, saya pasti akan menghibur Pak Wade." Setelah berbicara, dia tidak lupa untuk mengingatkan. "Bos, jangan lupa, bawa saudara sebanyak mungkin, kamu siap?" Juarez bersenandung, "Tentu saja." Setelah itu, dia menutup telepon, meletakkan kartu itu di atas meja, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berbalik untuk pergi. Pacarnya bertanya dengan heran, "Rafael, kamu mau kemana?" Juarez berkata, "Saya memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Kamu bisa terus bermain di sini dulu, dan aku akan meninggalkanmu, Chip." Setelah itu, dia melihat ke arah keempat pengawalnya dan berkata, "Carlos akan mengemudi, AG." Hector memanggil semua orang untuk segera turun dan datang ke ruang operasi untuk berkumpul. Ingat, semua orang harus bersenjata lengkap.